Rp372.100. Kemudian hasil infak dari Mensuek Jikir di Masjid Ar-Rahman tanggal 1 Desember 2024 sebesar Rp711.000. Pengeluaran di hari yang sama untuk kegiatan kita di tanggal 1 sebesar Rp350.000 untuk majelis penceramah. Dan saldo kas per tanggal 14 Desember 2024 sejumlah Rp20.233.100. Sekali lagi kami informasikan saldo kas keuangan majelis dan Naba Kabupaten Nunukan per tanggal 14 Desember 2024 sebesar Rp20.233.100. Kami atas nama pengurus majelis dan Naba dan diri menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikhlas menyisihkan sebagai rezekinya dan menitipkan kepada pengurus. Kami atas nama pengurus sudah memohon doa mudah-mudahan pengurus senantiasa istiqomah untuk dapat memanfaatkannya dalam rangka kegiatan hari Naba dan juga kegiatan sosial lainnya di Kabupaten Nunukan. Untuk lebih dekatnya apa yang telah kita lakukan bersama, mari kita membacakan suatu Al-Fatihah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal iman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan para guru-guru, para alim, para ulama yang sama-sama kita hormati. Bapak Asisten 1, Bapak Zainuddin, Pak Haji Gatot, juga posisinya saya nggak tahu dulu kenapa. Al-Safari Muhyiddin, alhamdulillah beliau saat ini bersama kita, yang mewakili Kementerian Agama Bapak Ustaz Sani, habis khusus orang tua kita Bapak Ustaz Haji Mansa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan yang juga sangat mulia, yaitu kegiatan rutin majelis zikir al-Minhaj. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai wasilah, Allah jadikan sebagai sarana, Allah jadikan sebagai jalan untuk meraih kemuliaan di sisinya. Kemudian kita mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu perlu diraih, perlu diusahakan, perlu dicari jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah jalan untuk mencapai ketakwaan itu. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian bisa
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa, walau annahum idh zalamu anfusahum dzakarullah. Jika seandainya orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya, jauhkan mereka datang kepada Muhammad, wastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahum ar-rasul, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memintakan ampun kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahim, maka pastilah dia menemui Allah Subhanahu wa taala, zat yang penerima. Ya, biasanya orang ziarah kubur, makam para aulia, bahkan kegiatan tersebut dianggap hal yang syirik karena mereka tidak memahami yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memintakan kepada Allah agar memberikan ampunan kepada kita semua. Walau annahum idh zalamu anfusahum, jauh, jadi orang-orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, jauh keadaan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, mereka datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sendiri meminta ampun kepada Allah dan Rasulullah pun memintakan. Jadi kalau kita datang kepada ulama, datang kepada kiai, kita ziarah kubur, kita datang ke sana adalah mendoakan ahli kubur, ya, mendoakan ahli kubur dan para aulia. Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi kita mengucapkan assalamualaikum. Dalam tahiyat kita assalamualaikum. Assalamualaikum itu domir khitab, komunikasi langsung. Dalam bahasa Arab itu kita seolah berbicara berhadapan langsung. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, seolah Rasulullah hadir di depan kita, seolah kita berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Karena itu kita mengucapkan assalamualaikum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati. Siapapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ziarah, yang berkunjung ke makamku setelah wafatku, maka pada hakikatnya dia sama ketika dia berziarah, dia berkunjung ketika masa hidup. Cuma kita tidak melihat Rasulullah, tapi Rasulullah menyaksikan kita. Maka dalam konteks assalamualaikum itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita hadir di tempat ini, kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah jauh di Makkah sana. Jangankan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, di kitab Ar-Ruh, di situ dijelaskan tentang bagaimana sedihnya orang tua, bagaimana kecewanya orang tua kita yang sudah berada di alam kubur.
ketika dia menyaksikan anak cucunya melakukan maksiat. Orang tua kita mungkin bisa saja dimakamkan di Sulawesi, orang tua kita bisa saja dimakamkan di Samarinda, di tempat mana kita sebagai anaknya berada di tempat yang jauh. Tapi ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, jangankan Rasulullah, orang tua kita saja kecewa. Kenapa? Karena mereka menyaksikan keberadaan kita. Bagi ahli kubur, Bapak Ibu sekalian, dunia ini digambarkan kalkasah, dia hanya seperti nampan yang besar, dia hanya seperti piring. Dunia ini hanya seperti piring bagi mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW menyaksikan kehadiran kita, bukan Rasulullah membesar tubuhnya, bukan berarti Rasulullah harus datang ke sini, tidak. Kenapa Rasulullah bisa berada di mana saja? Banyak pengajian pada hari ini, mungkin ribuan pengajian Rasulullah hadir. Apakah Rasulullah terpecah-pecah badannya? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya contohkan kalkasah, ibarat ini kotak, ini dunia seperti ini, saya berdiri di sini, lantas pojok-pojok sini ada orang pengajian, dimanapun saya bisa melihat. Bukan berarti saya harus memecah badan saya tidak ke sana ke sini, tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi gambaran kalkasah itu seperti ini, keberadaan dunia itu lebih kecil di mata mereka. Maka wabda'u ilaihi wasilah wajahidu fi sabili. Dan untuk meraih itu perlu usaha yang sungguh-sungguh, perlu usaha yang maksimal. Tidak hanya pasrah, tidak hanya berserah. Kadang-kadang ada juga orang pasrah, terserah. Pasrah terserah itu, ya, dalam konteks tawakal bukan berarti tanpa usaha, menyerahkan hasil. لله ما في السماوات وما في
إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم بك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم بك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم بك أستغيث لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم
اللهم اجبر أمة سيدنا